Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu sejarah. Tetap pada bab yang pertama, yaitu memahami konsep sejarah. Tapi kali ini kita akan belajar sejarah dalam berbagai aspek. Nah, kalau kemarin kalian sudah mengetahui apa itu sejarah, apa itu ciri-cirinya sejarah seperti apa, bagaimana unsur-unsurnya sejarah yang membentuk, kemudian cara pandang ilmu sejarah dari berbagai aspek. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sejarah kalau misalkan dilihat dari berbagai aspek. Dari aspek keilmuan, dari aspek seni, dari aspek peristiwa, dari aspek sebuah kisah. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah sebagai ilmu. Apa sih sejarah sebagai ilmu itu? Nah, suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat manusia pada masa lampau yang disusun secara sistematis, metodis, berdasarkan asas-asas, prosedur, metode, serta teknik ilmiah yang diakui oleh pakar sejarah. Nah, Ibu mengambil contoh yaitu ada di gambar sebelah kanannya, sejarah sebagai ilmu, itu ada sebuah situs Gunung Padang. Mungkin kalian kalau misalkan browsing di internet, kalian bisa melihat itu ada sebuah situs yang ditemukan di daerah mana itu tepatnya, yaitu situs Gunung Padang. Itu kan ditemukan banyak sekali batu-batu yang megalitikum dan batu-batu besar yang sampai berpundak-pundak sampai seperti menjadi sebuah gunung. Nah, di situ diperlukan waktu untuk menggali, untuk menelusuri, untuk mengetahui, dan di situ menggunakan apa? Kalau ditilik dari sejarah sebagai ilmu, maka membutuhkan sebuah asas-asasnya ya seperti apa, prosedurnya seperti apa, metode yang harus digunakan untuk menguak atau mengungkap situs Gunung Padang itu seperti apa. Nah, teknik ilmiahnya yang harus dilakukan oleh pakar sejarah itu apa? Nah, itu yang mengetahui yaitu para sejarawan. Nah, kalau misalkan kalian tanya, Bu, tujuannya apa, Bu? Kenapa kok sejarah itu sebagai ilmu? Tujuannya apa kok dijadikan ilmu? Yang pertama tujuannya yaitu apa? Kita itu mempelajari sejarah itu berarti sebagai bukti aktualitas. Aktualitas mengadakan penelitian, pengkajian tentang peristiwa cerita sejarah. Nah, yang kedua tujuannya yaitu untuk menentukan, untuk mewariskan pengetahuan mengenai masa lalu, entah itu kesalahan atau pelajaran apapun yang bisa kita ambil dari sana untuk generasi berikutnya. Nah, Bu, sejarah sebagai ilmu itu memiliki beberapa ciri kah? Oh, tentu. Ciri-cirinya apa? Sejarah dikatakan sebagai ilmu. Pertama yaitu empiris. Empiris itu adalah pengalaman manusia. Berarti biasanya pengalaman itu bisa direkam dalam dokumen atau peninggalan-peninggalan sejarah lainnya, ya termasuk situs Gunung Padang itu. Atau kalian bisa
googling atau kalian bisa searching atau mencari di pencarian itu contoh-contoh lain selain situs Gunung Padang yang sifatnya itu berupa peninggalan-peninggalan, berupa dokumen atau berupa fakta-fakta yang oleh sejarawan itu tadi yang sudah ditemukan oleh para sejarawan. Nah, dari fakta-fakta itu, dari sumber-sumber itu, maka diinterpretasikan biasanya oleh para sejarawan itu, diinterpretasikan itu dideskripsikan, dijelaskan gitu, diuraikan tentang penulisan-penulisan sejarah seperti prasasti itu bukti adanya pengalaman atau bukti bahwa dulu pernah ada kehidupan sebelum masa sekarang. Nah, yang kedua cirinya sejarah sebagai ilmu yaitu memiliki objek. Tentu, apa objeknya? Biasanya objek atau sasaran yang paling jelas yaitu manusia atau masyarakat pada kurun waktu tertentu. Nah, pasti di situ menunjukkan termasuk situs Gunung Padang ini terjadi pada masa kerajaan atau kepemimpinan siapa ya? Atau ini tujuannya pada waktu itu masyarakat pada waktu itu membuat ini untuk apa ya? Nah, jadi di situ mulai ditelusuri atau mungkin kalau kalian baca websitenya ternyata pada setiap bagian-bagian batu-batu yang tersusun itu ada seperti sebuah kerajaan. Jadi ada tempat seperti tempat untuk ini, tempat untuk itu. Nah, pada waktu masyarakat itu tadi hidup pada waktu itu di masa lampau. Nah, yang ketiga, ciri sejarah sebagai ilmu yaitu memiliki teori. Tentu, dikatakan ilmu karena punya teori. Nah, teori itu didapat berdasarkan apa? Berdasarkan kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Nah, itu yang lebih tahu yaitu sejarawan. Kita cukup tahu bahwa ciri ketiga dari sejarah sebagai ilmu yaitu memiliki teori. Nah, yang keempat yaitu memiliki metode atau cara atau pendekatan apa untuk mengamati situs Gunung Padang itu harus menggunakan metode apa ya supaya terkuak, supaya ditemukan satu persatu fakta-faktanya. Nah, sehingga bisa ditemukan bisa dituliskan gitu sejarahnya dari situs Gunung Padang itu apa. Nah, sekarang tadi kita belajar mengenai sejarah sebagai ilmu. Sekarang kita belajar mengenai sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah. Tapi sebelum kita belajar sejarah sebagai kisah, Ibu mau belajar mengenai setelah sebagai ilmu, sejarah itu juga sebagai peristiwa. Peristiwa itu berarti ada sesuatu hal yang pernah terjadi. Berarti terjadi pada hari itu kan peristiwa. Nah, salah satu yang mungkin kalau kalian itu mengikuti perkembangan sosial di bidang ras, etnis dan sebagainya, kalian akan mengetahui konflik sampit. Pernah dengar konflik sampit yang sampai mengorbankan banyak jiwa hanya karena kalian bisa cari di situ. Nah, kalian bisa tahu dari situ kita bisa belajar bahwa apa artinya hidup rukun, hidup berdampingan, saling menghargai dan saling toleransi itu sangat penting di tengah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kalian anak-anak muda jangan dari konflik sampit ini, sebelum Ibu berlanjut ke materi yang ini tentang sejarah sebagai peristiwa, Ibu hanya mau berpesan bahwa sebagai anak muda kita harus bisa berlomba-lomba menciptakan perdamaian, menciptakan rasa menghargai, rasa saling menghormati, gitu. Itu penting sekali untuk kita di masa muda. Semakin muda, semakin tua, semakin bijak. Nah, itu. Nah, sejarah sebagai peristiwa itu menjadi sangat penting dalam ilmu sejarah karena disinilah letak penggambaran tentang kehidupan manusia di masa itu. Terjadinya itu digambarkan apa yang terjadi sebenarnya antara suku Madura dengan suku suku Dayak ya. Apa yang terjadi pada mereka? Apa yang terjadi? Awal mulanya seperti apa? Nah, itu akan menjadi sebuah tentang itu kan gambaran tentang kehidupan manusia gitu loh. Sesuatu yang biasanya kalau misalkan sejarah itu atau konflik sejarah itu memiliki ingatan yang buruk, maka masyarakat cenderung berusaha untuk menghindari sebisa mungkin agar tidak terulang kembali di masa sekarang. Nah, pada dasarnya sejarah sebagai peristiwa itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Nah, yang konflik sampit yang Ibu berikan
contoh itu merupakan contoh dari salah satu contoh dari sejarah sebagai peristiwa pada bidang sosial, yang artinya bahwa sejarah itu bisa loh disebabkan oleh peristiwa-peristiwa lainnya yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Mungkin yang tadinya kita itu merasa bahwa setiap ras atau suku itu berbeda dan memandang satu sama lain itu kurang baik. Nah, karena terjadi konflik itu, akhirnya kita merasa bahwa perdamaian adalah jalan satu-satunya agar kita bisa hidup berdampingan di dalam sebuah keberagaman di Indonesia. Nah, berikutnya yaitu jenis kedua yaitu peristiwa ekonomi. Peristiwa yang menggambarkan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi. Jadi yang sifatnya ekonomi. Kalian bisa mungkin cari-cari apa sih sejarah sebagai peristiwa apa yang pernah terjadi di bidang ekonomi. Apakah pernah terjadi? Mungkin termasuk contohnya krisis moneter. Mungkin termasuk contohnya ya. Coba kalian cari sendiri krisis moneter itu apa gitu. Nah, termasuk dalam peristiwa ekonomi. Dan yang ketiga yaitu peristiwa politik. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu juga termasuk dalam peristiwa politik. Nah, ini mungkin bisa dikatakan mungkin banyak ya, seperti pada Orde Baru itu pada zamannya Bapak Soeharto, presiden kita waktu itu yang kedua. Di situ ada suatu peristiwa yang mungkin tergolong sangat mengandung nilai yang benar-benar kita harus belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada di sana pada zaman itu, pada zaman Orba ya, Orde Baru. Coba kalian pelajari supaya kalian bisa mengerti pada setiap zaman itu, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, lanjut kita beralih ke tadi sejarah sebagai kisah ketiga. Nah, Bu, sejarah sebagai kisah itu apa? Apakah sejarah bisa dikisahkan? Oh, tentu sejarah itu dikisahkan. Sejarah sebagai kisah itu adalah hasil karya, cipta, dan penelitian berbagai ahli yang kemudian dituliskan. Kemudian dituliskan biasanya menjadi sebuah buku yang berkenaan mengenai peristiwa sejarah, mungkin peristiwa tentang penjajahan pada masa kependudukan Jepang, atau mungkin pada masa kepemerintahannya Pak Habibie. Itu semua kan sejarah, bagaimana konflik Sampit itu terjadi. Nah, itu semua dituliskan kemudian menjadi sebuah kisah. Nah, apa Bu dengan kata lain? Berarti sejarah sebagai kisah itu adalah kejadian masa lalu yang bisa ditafsirkan, bisa diuraikan, bisa dipertanggungjawabkan melalui rekam jejak sejarah dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi pada kehidupan manusia. Nah, di sini Ibu menunjukkan ada yang salah satu contoh kisah yang mungkin tapi berbentuknya adalah sebuah novel, sebuah roman, sebuah kumpulan cerita. Yang pertama yaitu mungkin kalian sudah pernah tahu, yaitu Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Yang mana di situ kalau kalian mau membaca, kalian mungkin tahu mungkin dari filmnya, itu juga difilmkan akhir-akhir ini, baru-baru ini juga ada filmnya Bumi Manusia. Itu menggambarkan kurang lebih tentang sudut pandang, mengambil sudut pandang mengenai masa bagaimana pasca kemerdekaan itu yang terjadi di Indonesia. Nah, itu Pramodya Anantatur kemudian melukiskan atau mengkisahkannya pada waktu itu, peristiwa pada waktu itu, sejarah pada waktu itu ke dalam tulisannya berupa roman berjudul Bumi Manusia ini. Nah, berikutnya ada Sagra. Ini lebih kepada masyarakat Bali ya, terkhusus untuk masyarakat Bali. Pada masa ini lebih menggambarkan penderitaan yang dialami oleh perempuan-perempuan Bali pada masa penjajahan Jepang, kependudukan Jepang. Di situ kita akan merasakan bagaimana rasanya ketakutan dan sebagainya, kegelisahan tentang menghadapi pada masa itu kependudukan Jepang pada waktu itu. Nah, di situ benar-benar itu Sagra itu adalah karya Oka Rusmini. Nah, dari situ saja
sudah membuktikan bahwa sejarah itu bisa dijadikan sebuah kisah, begitu, yang akan bisa dibaca oleh generasi ke generasi gitu. Coba bayangkan, kalian coba cari bagaimana Pramoedya Thakur itu hidup pada tahun apa, Oka Rusmini juga hidup pada tahun apa, tapi kita bisa menikmati karyanya, bahkan kita bisa merasakan emosinya dari kisah sejarah itu tadi lewat karya-karya mereka, dan kita bisa merasakan itu tuh. Bukan cuma hanya bercerita. Nah, berikutnya yaitu sejarah sebagai seni. Bisa dibilang ya, tentu ada kisah berarti ada keindahan. Meskipun keindahan itu dalam berbagai bentuk emosi yang kita rasakan. Misalkan itu ibu akan memberikan contoh, yaitu sebuah monumen 7 pahlawan revolusi ya, 7 pahlawan revolusi yang terjadi pada tragedi G30 SPKI yang terbunuh pada waktu itu, yang mungkin sampai hari ini masih menjadi sebuah misteri, menjadi sebuah sesuatu yang tragedi yang tragis ya untuk bangsa Indonesia. Nah, dikatakan sejarah sebagai seni itu berarti memiliki nilai keindahan. Nah, biasanya itu memiliki ciri-ciri apa? Ada intuisi. Intuisi itu berarti kemampuan mengetahui dan memahami secara langsung mengenai topik yang sedang diteliti itu tadi. Jadi punya intuisi, punya rasa-rasanya. Jadi kayak ada feelingnya, itu intuisi. Emosi, ada emosi tadi yang ibu katakan, bahwa emosi itu diperlukan guna mewariskan nilai-nilai tertentu, entah nilai patriotik seperti pada tugu itu yang dibangun itu. Secara tidak langsung ketika kita melihat itu adalah sesuatu yang sebuah bangunan atau sebuah patung yang memiliki nilai estetika atau keindahan, yang di belakangnya itu ada burung garudanya dan dengan berbagai, dan di situ dilambangkan ada 7 patung juga. Ketika orang melihat itu pertama pasti terkesan, wah ini indah sekali, tapi ternyata di situ menyimpan banyak kisah dan cerita sebagai wujud dari penghargaan terhadap kepahlawanan 7 jenderal itu tadi. Nah, yang berikutnya yaitu gaya bahasanya. Nah, gaya bahasa ini biasanya lebih kepada kalau misalkan bentuk dari kesenian itu berupa karya tulis seperti ya itu tadi yang ibu contohkan, ada karya sagra, ada bumi manusia itu ya. Yang berikutnya yaitu imajinasi, berupa imajinasi. Tentu itu karena apa? Karena yang membuat atau yang menuliskan sejarah itu adalah manusia, yang tidak lepas dari imajinasi-imajinasi yang sifatnya subjektif atau berasal dari penilaian pribadinya mereka, walaupun berdasarkan dengan fakta-fakta atau sumber-sumber data yang sudah ada gitu. Nah, yang kelima, kita akan belajar tentang apa? Manfaat mempelajari sejarah. Nah, anak-anakku, kira-kira ketika kalian sudah tahu mulai dari tadi apa sejarah, kemudian bagaimana sejarah itu dipandang dari berbagai aspek. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari sejarah? Apa? Yang pertama, sejarah itu sudah pasti tentu inspiratif, menginspirasi, ya kan? Menginspirasi berarti memberikan gambaran mengenai, mengilhami atau memberikan kita menjadi membuka wawasan kita, membuka diri kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih semangat lagi dalam mempelajari sejarah-sejarah itu. Yang kedua yaitu apa? Edukatif. Jadi memberikan pelajaran sehingga kita lebih bijak untuk melangkah ke depannya. Gitu loh. Sehingga kita tidak salah lagi, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya atau ketiga kalinya atau bahkan lebih buruk lagi. Gitu. Jadi mempelajari. Jadi setelah mengilhami, jadi memberikan kita suatu gambaran, kita juga mendapatkan suatu pelajaran yang menjadikan kita bijak untuk hari ini dan hari yang esok. Yang ketiga yaitu instruktif. Berarti instruktif itu adalah sifatnya yaitu memiliki peran, menjadikan kita itu punya
punya peran di bidangnya masing-masing untuk menyikapi dari sejarah-sejarah itu. Misalnya ada keterampilan teknologi, mungkin persenjataan, ada jurnalistik, ada taktik militer. Nah, itu semua adalah bentuk dari wujud dari pencegahan terhadap sejarah yang nantinya akan berulang kembali, begitu. Jadi bagaimana sih ilmu kita masuk ke jurnalistik, bagaimana cara kita mengelola informasi, bagaimana cara kita menyikapi kemajuan teknologi, bagaimana cara kita mengatur strategi kemiliteran kita untuk menjaga NKRI. Nah, dari situ kalau kita misalkan tidak menggunakan instruktif itu atau tiap membagi atau mengelompokkan berbagai peran-peran itu, maka akan terjadi sejarah seperti penjajahan, akan terjadi berulang-ulang kembali gitu. Tujuannya untuk mencegah dan meminimalisir gitu, kemungkinan buruk. Nah, kemudian sifatnya yang berikutnya ada rekreatif, menghibur gitu. Menghibur karena ada kalanya sejarah memang menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah kisah yang menjadikan kita itu merasa seperti ada pada masa itu gitu. Ada juga yang sifatnya kemudian manfaatnya yaitu memberi kesadaran waktu. Kita itu dibangkitkan kesadaran kita untuk berubah, untuk bertumbuh, untuk berkembang. Ayo kita memperbarui, ayo kita semangat, kita belajar dari yang sudah lalu. Gitu. Kita belajar. Nah, dari masa yang lalu menjadi masa kini, bahkan berlanjut ke masa depan yang jauh lebih baik lagi. Nah, yang terakhir tentunya dari semua itu muaranya yaitu memperkukuh rasa kebangsaan atau nasionalisme kita, cinta tanah air kita. Kita semakin cinta, kita semakin kesadaran kita itu semakin bangkit, rasa cinta kita lebih mengenal bagaimana Indonesia itu mulai dari awal, bagaimana sejarah, bagaimana Indonesia tertempa oleh berbagai peristiwa, oleh berbagai waktu, bagaimana Indonesia mampu bertahan, dan bagaimana sih visi Indonesia hari ini yang bisa, terutama kita sebagai anak muda. Nah, sejarah membuat kita untuk menyadari itu dan membuat kita semakin mencintai tanah air kita, Indonesia. Oke anak-anakku, selesai untuk bab kali ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang sudah ada pada materi yang diunggah di websitenya SMK Yapenas Gempol. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.